Nah, ini ada peta bisnis proses yang merupakan acuan alur peta tugas dan fungsi kami bagi di DPPPI dalam menyusun kebijakan teknis rencana program dalam peningkatan kualitas kebijakan pembangunan desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam pengembangan inovasi model peningkatan daya saing pembangunan desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi. Lalu dalam penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam peningkatan layanan data dan sistem informasi pembangunan desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi. Yang dalam hal ini adalah didasari dari data dan informasi hasil dari evaluasi perkembangan status desa dan perdesaan, dan juga didasari data dan informasi hasil evaluasi pengembangan kawasan transmigrasi, lalu didasari dari data dan informasi hasil evaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan juga dukungan penata kelolaan pemerintah yang agile, efektif, efisien, dan terpercaya. Nah, semua dari evaluasi ini, hasil evaluasi ini dibangun dan disusun sebagai dasar acuan untuk membuat suatu kebijakan program kegiatan yang dilakukan oleh 4 pusat yang ada di BPI. Yang pertama adalah pusat kebijakan Puspangjak, yang dalam hal ini mempunyai tusi peningkatan kualitas kebijakan pembangunan desa dan pedesaan daerah tertinggal dan transmigrasi. Yang kedua adalah Pusdaing, yang dalam hal ini adalah mempunyai tusi mengembangkan inovasi model peningkatan daya saing. Yang ketiga, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa dan pedesaan daerah tertinggal dan transmigrasi, yang dalam hal ini adalah Puspadu. Yang keempat adalah Pusdatin, ini mempunyai tusi untuk layanan data dan sistem informasi pengembangan desa dan pedesaan daerah tertinggal dan transmigrasi. Semua yang disusun ini itu akan menjadi rekomendasi kebijakan untuk 3 direktorat teknis di 3 bidang, yaitu Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi, Ditjen Pembangunan Percepatan Daerah Tertinggal, dan Ditjen Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Maaf, saya ralat 4 Ditjen. Semua apa yang disusun direkomendasikan ke 4 Ditjen tersebut. Ini adalah peta proses bisnis Puspadu yang diturunkan dari BPI tadi. Nah, di sini terlihat bahwa peta tugas dan fungsi Puspadu dalam penyusunan rencana induk jangka panjang hingga tahun 2045. Itu yang di 010301. Jadi tugas dan fungsi kami itu menyusun rencana induk pembangunan desa daerah tertinggal dan transmigrasi jangka panjang itu hingga tahun 2045. Penyusunan peta jalan desa dan pedesaan. Nah, ini skupnya dalam 5 tahunan. Nah, ini yang kita ulas pagi ini, dan nanti ada kaitannya dengan rencana induk pembangunan desa daerah tertinggal dan transmigrasi. Lalu penyusunan peta jalan pembangunan transmigrasi dalam 5 tahunan, berikut dengan penyusunan penetapan rencana kawasan transmigrasi menjadi kawasan transmigrasi.
berikut dengan berdasarkan tahun yang bersangkutan, serta penyusunan peta jalan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Nah, ini jika diturunkan ke Puspadu, semua yang kita susun ini dalam bentuk peta jalan itu akan direkomendasikan ke 4 Dijen teknis yang saya sebutkan tadi. Nah, ini output Puspadu jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nah, di sini ada rencana induk pembangunan desa daerah tertinggal dan transmigrasi. Yang terdiri dari turunan dari Rinduk ini adalah roadmap pembangunan desa dan pedesaan, roadmap pembangunan transmigrasi, roadmap percepatan pembangunan daerah tertinggal. Nah, yang dari ketiga bidang ini, dari ketiga roadmap ini memuat 5 muatan. 5 muatan yang terdiri dari pengembangan sumber daya alam dan lingkungan, lalu pengembangan sarpras dan konektivitas, yang ketiga pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat, yang kelima pengembangan sosbud dan kelembagaan masyarakat, yang kelima pengembangan ekonomi dan investasi. Dari roadmap dan kelima muatan ini dapat dijadikan sebagai fasilitasi untuk penyusunan rencana teknis di UK1 teknis dalam menyusun regulasi NSPK, WIMTEK, dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi. Semua rencana dalam wujud roadmap ini yang terdiri dari 5 muatan ini akan menjadi bahan acuan untuk UK1 teknis di 4 Dijen teknis tadi, itu untuk menyusun regulasi NSPK, WIMTEK, dan supervisi dan pemantauan dan evaluasi. Nah, setelah disusunnya regulasi NSPK ini oleh UK1, itu bisa dijadikan sebagai acuan rekomendasi untuk program kegiatan di Pemda, pemerintah desa, dan juga di masyarakat. Ini nanti dikolaborasikan dan itu akan menjadi bahan evaluasi dan pelaporan untuk rencana induk pembangunan desa daerah tertinggal dan transmigrasi. Next. Nah, ini bagian dari kajian pembangunan desa yang kami ulas. Yang pertama adalah latar belakang pembangunan desa, isu pembangunan desa, kondisi desa berdasarkan IDM, tahap pencapaian sasaran pembangunan desa, urgensi hasil tahunan IDM, perkembangan desa hingga tahun 2022, fokus pelaksanaan pembangunan desa 2020-2024, serta proyeksi perkembangan desa menuju 2045. Nah, ini yang menjadi latar belakang. Ya, latar belakang yang pertama adalah pembangunan desa merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang tercantum pada bab 9 ya kalau nggak salah, bab 9 mengenai pembangunan desa dan kawasan pedesaan, dan juga di pasal 78 tentang tujuan pembangunan desa, dan juga pada pasal 18 tentang kewenangan pelaksanaan pembangunan desa, dan pasal 19 poin C bahwa desa memiliki kewenangan dalam membangun desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten. Yang kedua adalah target pembangunan desa menurut RPJMN tahun 2020-2024. Yang pertama adalah pengentasan 10.000 desa tertinggal menjadi berkembang dan mendorong 5.000 desa maju menjadi mandiri. Yang kemudian kami turunkan ke Renstra kami yang ada di Permen Desa nomor 17 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, ini adalah target pembangunan desa menurut RPJMN dan Renstra kami. Yang ketiga, SDGs desa sebagai arah pembangunan desa merupakan SDGs pada level desa yang mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, peta jalan pembangunan desa sebagai perwujudan percepatan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan secara terintegrasi dan berkesinambungan dan mengutamakan kerjasama dan keterpaduan antar pemangku kepentingan pembangunan desa. Jadi di sini tujuan kami menyusun peta jalan yang sudah disusun ini itu
nanti pada akhirnya bisa dikolaborasikan secara pentahelik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, perguruan tinggi, serta masyarakat. Lalu maksud atas latar belakang pembangunan desa ini adalah mendorong peningkatan status desa-desa melalui perencanaan yang holistik, integratif, sistematis, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah merumuskan program kegiatan pembangunan desa secara terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan SDGs desa dan menjadi pedoman sebagai bahan koordinasi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, pemerintah desa, dan swasta dalam menyusun program kegiatan pembangunan di desa. Ini yang melandasi kami menyusun atas pertimbangan isu-isu pembangunan desa. Yang pertama adalah isu kemiskinan. Nah, di isu kemiskinan, di sini terdapat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,16 juta atau 9,54%. Nah, jika dibandingkan, jika kita pilah menjadi dua, ini adalah isu mengenai perkotaan dan perdesaan. Kalau dilihat dari jumlah penduduk miskin di perdesaan sekitar 14,34 juta, 14,34 juta atau 12,29%. Nah, ini kita lihat, kita bandingkan dengan kemiskinan di desa itu, kemiskinan di kota itu sebanyak 7,50%. Jadi persentase kemiskinan desa dan kota itu perbandingannya 9,54%. Jadi hal ini dapat disiasati sebenarnya dengan strategi pembangunan desa melalui program-program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Mungkin kita bisa disiasati melalui program-program pengembangan ekonomi di mana melibatkan SDM setempat, keikutsertaan masyarakat dalam sistem jaminan sosial nasional atau SJSN. Bisa kita juga menerapkan program layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak, serta program pencegahan stunting dan lain sebagainya. Isu yang kedua adalah pengangguran. Hal ini sebenarnya dilihat dari tingkat pengangguran terbuka pedesaan mengalami penurunan dari Agustus tahun 2020 sebanyak 4,71% menjadi 4,17% pada Agustus 2021, dan ini adalah informasi dari BPS tahun 2021. Yang kedua, berdasarkan data BPS Februari 2022, penduduk usia kerja terdampak COVID-19 hingga Februari 2022 menjadi 7,57 juta orang secara nasional dan kemungkinan tersebar di desa-desa di seluruh Indonesia. Untuk mensiasati hal ini, mungkin kita bisa diatasi melalui program-program pembangunan desa seperti yang sudah ada di program prioritas dana desa, seperti program pembangunan desa padat karya tunai di desa yang melibatkan langsung masyarakat menjadi pekerja di desanya sendiri. Jadi ini salah satu siasat untuk siasat kecil ya sebenarnya yang untuk mengatasi pengangguran di desa.